Shalom saudara, mari kita menyembah Tuhan dengan mengangkat pujian Diam di Hadirat-Mu. Di dalam kekudusan
Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini mari kita melanjutkan pelajaran kita tentang Abram atau Abraham. Hari ini kita ambil dari Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai dengan 22 yang menceritakan kisah perjanjian Tuhan dengan Abram, di mana terjadi perubahan nama dari Abram menjadi Abraham dan Sarai menjadi Sarah. Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai dengan 22. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya. Ayat 4. "Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja." Ayat 7 sampai dengan ayat 8. "Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini, yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka." Lagi firman Allah kepada Abraham, "Dari pihakmu kau harus memegang perjanjianku, kau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katamu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu." Kita langsung ke ayat 15 dan 16. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, "Tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya." Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, "Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak?" Dan Abraham berkata kepada Allah, Sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu." Tetapi Allah berfirman, "Tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga." Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Nah, saudara-saudara, kita lihat tadi di Kejadian 17 ayat 5 tentang bagaimana Abram menjadi Abraham. Di pasal inilah menceritakan dari Abram menjadi Abraham. Allah berkata, "Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa." Nah, saudara-saudara, Anda mungkin sudah tahu bahwa Abraham adalah nama baru yang Tuhan berikan untuk menggantikan nama Abram, nama yang diberikan oleh ayahnya. Tapi saudara-saudara, apakah Anda merasa ada sesuatu yang luar biasa yang bisa Anda pelajari dari penggantian nama ini? Ada sesuatu yang luar biasa yang bisa mengubah hidup Anda dan saya ketika kita mempelajari dan menyadari apa yang Tuhan ajarkan kepada Abram dan juga kepada kita. Ada satu pelajaran berharga yang sekarang kita akan pelajari kisah ini. Kita mulai dari sebuah pertanyaan yang sederhana. Kapan Tuhan memberikan nama Abraham, yang berarti bapa banyak bangsa, kepada Abram? Sebelum atau sesudah kelahiran Ishak
anak yang Tuhan janjikan. Tuhan memberikan nama Abraham, bapa banyak bangsa, kepada Abram sebelum kelahiran Ishak, anak yang Tuhan janjikan. Demikian juga ketika Allah memberikan nama kepada Sarah, Sarai menjadi Sarah. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah itulah namanya. Tuhan juga memberikan nama Sarah yang berarti ibu banyak bangsa kepada Sarai sebelum dia memiliki anak. Nah, saudara-saudara, dan peristiwa yang kita lihat tadi itu terjadi pada waktu Abram berumur 99 tahun, Sarai berumur 89 tahun. Allah bilang tahun depan engkau akan punya anak laki-laki, si Sarah itu akan melahirkan tahun depan. Sehingga Abraham pun tertawa mendengar hal ini. Abraham tertawa mendengar perkataan Tuhan ini, karena menurut mereka mana mungkin. Ayat 16, Tuhan berkata, aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Padahal apa saudara-saudara? Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut usia, dan Sarah sendiri di kitab Kejadian pasal 18 ayat 11 dikatakan Sarah telah mati haid. Artinya dia tidak mungkin lagi untuk melahirkan seorang anak karena sudah tidak subur kandungannya. Apa yang mau kita belajar lewat peristiwa ini saudara-saudara? Kejadian 17 tadi dimulai dari ayat 1 dan 2 dikatakan, akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Lalu ayat keduanya, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Diawali dengan permintaan Tuhan, hiduplah dengan tidak bercela, dan kemudian Tuhan ingin mengadakan perjanjian antara dirinya dengan Abraham. Abraham menamai anak yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya setahun kemudian. Dan kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari. Sesuai apa saudara yang tadi ayat kita baca, ada perjanjian dari pihak Tuhan, dia akan membuat Abraham menjadi banyak, menjadi bangsa yang besar. Tetapi dari pihak Abraham, Tuhan meminta, dia berjanji setiap anak laki-laki yang lahir dan termasuk dirinya saat itu harus disunat, dan Abraham melakukannya. Yang kita belajar dari cerita ini adalah saudara-saudara, yang pertama, perjanjian lebih dari sekedar berkat. Saudara-saudara, perjumpaan saya dan saudara dengan Tuhan sesungguhnya lebih penting daripada upacara ibadah seremonial di hadapan banyak orang. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan selalu berbicara tentang perjanjian, bukan berkat. Oleh karena itu saudara-saudara, mari temukanlah janji-janji Tuhan dalam hidup kita lebih dari sekedar berkat. Ketika kita mau mencari Tuhan, jangan kita mau cari berkat, tetapi setiap kita harus memiliki apa yang Tuhan ada perjanjian dengan kita. Saudara, sejak hari itu Abraham dipanggil Bapa banyak bangsa. Anda bisa bayangkan bagaimana ketika dia bertemu dengan orang-orang, dia akan dipanggil, hai Bapa bangsa-bangsa. Lalu pun ketika istrinya memanggilnya, istrinya pun memanggil, hai Bapa bangsa-bangsa. Dan Abraham akan membalas panggilan kepada istrinya, ada apa ibu bangsa-bangsa? Di ayat ke-18, Abraham sempat berkata, sekiranya Ismail diperanakan hidup di hadapanmu. Tapi Allah bilang, tidak, bukan dari Hagar, bukan dari Ismail, tetapi melainkan istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku, Tuhan, akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Saudara-saudara, di dalam firman Tuhan, di ayat 20, Tuhan tetap berjanji akan mendengarkan permintaan Abraham bahwa keturunan Ismail pun ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Tetapi saudara-saudara, yang dipilih menjadi perjanjian Tuhan yang akan kuadakan adalah dengan Ishak.
Perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun depan. Jadi berbicara tentang perjumpaan dengan Tuhan, saya dan saudara, kita harus dan pasti Allah punya perjanjian dengan kita. Lebih dari sekedar dia janji berkat. Keturunan Ismail juga Tuhan janji akan diberkati. Tetapi saudara, hubungan kita dengan Tuhan bukan hanya bicara tentang berkat, tapi apa janji Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Yang kedua, penggenapan janji Tuhan selalu melibatkan iman. Saudara, ada banyak masalah kehidupan yang harus dilalui untuk mencapai perjanjian Tuhan digenapi. Namun semua masalah itu hasilnya hanya dua, saudara-saudara. Semua masalah hasilnya dari semua yang kita hadapi hanya dua hal. Engkau menjadi orang yang lebih buruk atau engkau menjadi orang yang lebih baik yang mengandalkan iman dan percaya kepada Tuhan. Kita juga bisa bayangkan bagaimana kejadiannya saat itu ketika ada orang yang bertanya kepada mereka, "Halo, siapa namamu?" Lalu dia menjawab, "Nama saya Bapak bangsa-bangsa, dan ini istri saya, dia ibu bangsa-bangsa." Saudara, semuanya itu akan menjadi mudah kalau seandainya mereka memang sudah punya anak, bukan? Tetapi kenyataannya ketika dia menjawab, "Nama saya Abraham, nama istri saya Sarah," ada artinya yaitu Bapak bangsa-bangsa dan ibu bangsa-bangsa. Kenyataannya semua itu terjadi sementara mereka belum punya keturunan. Dan bukan hanya itu saja, saudara, mereka pun sudah begitu lanjut usia untuk punya keturunan. Rahim Sarah sudah tertutup. Nampaknya hal ini sepele, namun semua itu mencerminkan kepercayaan mereka akan janji Tuhan, ketaatan dan tindakan nyata atas iman percaya mereka. Dan tepat pada saatnya Tuhan mengenapi setiap janjinya kepada Abraham. Dia punya janji, tanah Kanaan akan dikuasai, akan menjadi milikmu, akan menjadi milik keturunanmu. Dan perjanjian kekal itu akan ada dari perjanjian Tuhan dengan Ishak. Yesus Kristus, anak Allah, disebut Raja Daud, Immanuel, Juru Selamat, lahir dari keturunan Ishak. Penggenapan janji Tuhan selalu melibatkan iman. Seandainya pada waktu itu Abraham dan Sarah tidak punya iman, saudara-saudara, apa yang terjadi, saudara-saudara? Celaka dunia ini, saudara. Tetapi kenyataannya hari ini kita punya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita dibaptisi dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Semuanya itu bisa kita peroleh, keselamatan bisa kita peroleh karena ada Abraham dan Sarah yang menantikan penggenapan janji Tuhan dengan melibatkan iman mereka, bukan akal rasional mereka. Dan yang terakhir, saudara-saudara, perjanjian Tuhan itu selalu bersifat pasti digenapi. Allah tidak bisa berdusta dengan perjanjiannya. Allah tidak pernah menciptakan seseorang tanpa sebuah perjanjian. Yang membuat semakin jauh perjanjian Tuhan digenapi dalam hidup kita adalah jika iman kita mati. Ada begitu banyak janji Tuhan bagi kehidupan saya dan saudara. Kita dapat perolehnya lewat doa, namun kita juga dapat perolehnya dengan kita buka dan pelajari Alkitab. Di dalamnya ada banyak perjanjian dan janji-janji Tuhan kepada saya dan saudara. Dan ketika kita membacanya atau ketika memperoleh janji, itu tidak mudah. Kadang-kadang kita berpikir, aduh tidak mungkin. Saudara-saudara, taat dan lakukan kehendak Tuhan dalam setiap detail hidup kita. Kita akan melihat Tuhan menggenapi janji Tuhan atas hidup kita. Nah, saudara-saudara, mengenai pergantian nama, mungkin Anda boleh punya nama baru, saudara. Mungkin disebut nama baptis atau apapun itu, dan siapapun yang memberikannya. Ada beberapa gereja setelah membaptis seseorang lalu dia memberikan nama ke seseorang itu. Ada wanita-wanita diberi nama Esther, diberi nama Ribka, ada pria-pria diberi nama Yosua, diberi nama Elia, diberikan nama Paulus. Saudara-saudara, yang membuat saya dan saudara mencapai perjanjian antara kita dengan Tuhan digenapi bukan sekedar nama itu. Nama itu baik, nama itu saya percaya tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Ada beberapa gereja memberi nama seperti Abraham dijadikan Abraham, Sarai jadi Sarah. Tetapi saudara-saudara, bukan nama Abraham dan nama Sarai itu kuncinya. Nama hanyalah sebuah tanda perjanjian. Allah mengatakan, namamu sejak sekarang akan menjadi Abraham, karena aku hendak membuat perjanjian. Itu sebagai tanda. Namun yang membuat perjanjian terlaksana adalah bagaimana sehari-hari kita bekerja sama dengan Tuhan dan memahami jalan-jalan Tuhan.
Kitab Kejadian 21 ayat 3, Abraham menamai anak yang baru lahir itu Ishak yang dilahirkan Sarah baginya. Ya saudara-saudara, itu boleh terjadi, itu boleh digenapi. Kenapa? Karena Abraham dan Sarah percaya kepada perjanjian diri mereka dengan Tuhan. Ingat apa yang kita belajar hari ini saudara. Yang pertama, perjanjian lebih dari sekedar berkat. Temukanlah, lakukanlah perjanjian seolah-olah kita sedang melakukan perjanjian dengan pihak lain di atas kertas bermaterai. Bukan saja kita menuntut hak kita atau berkat-berkat kita, tapi perjanjian ada sebuah hubungan dan kerjasama. Dan Tuhan punya perjanjian dengan saya dan saudara yang masing-masing berbeda. Dan yang kedua, kita belajar bahwa penggenapan perjanjian Tuhan itu selalu melibatkan iman kita untuk digenapi. Dan yang ketiga, perjanjian Tuhan bersifat pasti digenapi. Sebab Allah tidak pernah berdusta. Sebab Allah punya rancangan yang indah buat kita. Dia hanya minta di ayat 1 tadi kita baca, hiduplah menurut kehendak Tuhan. Hiduplah taat kepada Tuhan. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Maka niscaya semua perjanjian, janji-janji Tuhan dengan kita akan digenapi dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat New Life yang terkasih. Amin.